Potensi pertanian Sumba sangat besar, namun warganya tidak memperlakukan tanahnya dengan baik. Ya, hingga Bambang Broto Kiswarno, pria asal Solo, datang ke tanah Sumba. Bambang mengajarkan para petani di sana untuk bercocok tanam secara benar. Biar kami sekolah juga, macam anak-anak kami yang sekolah. Tidak ada yang cerita begini, mau bagaimana? Tidak ada yang kasih contoh, mau bagaimana? Kita dapat di mana pengetahuan? Sekarang kami bangga, Ada orang yang tidak, yang kasihan kawan manusia, Kami bangga sudah sekarang. Pergi ke sawah pukul 7 pagi untuk merawat tanamannya. Itulah kegiatan sehari-hari Sebastian, petani asal Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Padi, jagung, singkong, dan sayuran adalah komoditas yang ditanamnya. Untuk padi saja, dalam sekali panen, C bisa mendapatkan 10 karung. Jauh berbeda dengan dulu yang hanya mendapatkan 3 karung padi. Meningkatnya hasil panenan bukan karena keajaiban. Itu didapat berkat bantuan dan didikan seorang pria asal Solo, Jawa Tengah. Sumba memang dikenal dengan pertaniannya. Tak kurang 68% masyarakatnya menggantungkan hidup pada pertanian. Ini karena iklim dan kondisi tanah yang cocok ditanami tanaman pangan. Sebelum Mas Bambang ada di Desa Dikir ini, kami ibu-ibu juga pernah menanam, yaitu tanaman sayuran, tapi hanya cuman satu macam aja, tidak banyak macam. Tapi setelah beliau hadir di Desa Dikir, kami bersyukur karena kami ibu-ibu juga mendapatkan bibit macam-macam sayuran. Namun sayang banyak perilaku para petani yang kurang peduli tanamannya. Banyak orang hanya mengandalkan sistem 5T, tanam, tinggal, tidur, tunggu, dan tue. Yang berarti setelah musim tanam mereka tidak merawat dengan baik. Ditambah kebiasaan menggunakan pupuk kimia yang melebihi dosis sehingga merusak tanah. Beruntung ada pria asli Solo, Bambang Broto Kiswarno. Pria berusia 63 tahun ini mendedikasikan hidupnya membantu para petani di Sumba. Ia sudah 20 tahun tinggal di Sumba. Bambang pertama kali datang ke tanah ini pada 1995. Anehnya, semua berawal dari mimpi. Saya bermimpi, beliau datang dengan kain hitam sebatas ini. Lalu beliau mengajak saya jalan. Tanah ini tanah yang saya tidak kenal. Nah, dari situ saya ini tanah ini ada di mana? Saya harus ada di sana. Bambang pun akhirnya mengajarkan cara bercocok tanam yang benar pada para petani. Ilmu bertani ia dapat secara otodidak. Aksi perubahan yang dilakukan Bambang ia mulai dengan mengumpulkan petani. Di sini dijelaskan cara bertani yang benar. Setelah memastikan pemahaman para petani, barulah para petani dipersilakan mempraktekkan ilmu bercocok tanam. Kesulitan pasti ada, namun semangat untuk mendidik petanilah yang mendorongnya terus berusaha. Tetapi pemahaman masyarakat tentang bagaimana sih kita ke depan dengan perubahan ini, tingkat pendidikannya tidak sama. Ada yang 0, kemauan ada tetapi 0 pendidikan. Terus ada yang setengah-setengah. Ada yang sebenarnya kalau diikuti ini sudah mengerti sebenarnya. Ada yang beberapa yang ya istilah di atas SMP gitu ya. Itu sudah mengerti. Banyak ilmu yang telah dibagikan, termasuk membuat pupuk kompos dan pupuk kandang. Sumba merupakan lumbung hewan nasional Indonesia. Jadi, bahan utama pupuk kompos yaitu kotoran hewan selalu tersedia.
Bahkan kini sudah banyak petani yang mampu membuat dan menjual pupuk kandang. Dulu ya karena tanam itu saya mau saja. Berarti apakah punya mau tanam saja. Lalu cara memupuknya ikut saya mau saja. Untuk cara penyemprotan dengan organik ini sudah lumayan. Lalu cara pengolahan pupuk juga kami sudah memperoleh salah satu pengetahuan. Metode tanam yang baik salah satunya adalah mengatur jarak dan pola tanam. Misalnya, jika sebelumnya untuk menanam padi di 1 hektar lahan dibutuhkan 200 kg bibit padi, kini hanya perlu 10 kg saja. Jarak tanam berhubungan dengan penyerapan nutrisi oleh tanaman. Jika terlalu padat, terjadi perebutan nutrisi. Pertanian erat kaitannya dengan air. Sedangkan Sumba terkenal dengan sumber airnya yang jauh. Maka teknologi water pumping yang berbasis sinar matahari pun digunakan untuk mengairi 4 hektar sawah di Desa Dikira, Sumba Barat Daya. Kerja keras akhirnya membuahkan hasil. Pundi panenan pun berlipat. Dulu padi yang hasil 4 karung, tapi sekarang sudah ada perubahan banyak. Sudah naik 10 karung itu. Pejuang pertanian ini melakukan aksinya secara sukarela tanpa digaji. Tempat tinggalnya disediakan oleh lembaga sosial Donders, sedangkan biaya kehidupan sehari-hari didapat dari tanaman yang ditanamnya. Bambang tak hanya membantu petani di Sumba Barat Daya saja, namun petani di seluruh Sumba. Pemerintah daerah pun turut terpanggil memajukan pertanian di Sumba. Kita sering membangun jejaring kerja dengan mereka, dengan apakah itu perorangan maupun teman-teman dari LSM. Kita sering bersama-sama, ya. Dan biasa mulai dari perencanaan, kalau ada musrenbang des, musrenbang kecamatan sampai musrenbang kabupaten, kami libatkan itu. Sebagai suami, ayah, dan kakek, Bambang tetap rutin berkomunikasi dengan keluarganya yang menetap di Jakarta. Teleponlah yang menjadi alat pengobat rindu. Sedangkan untuk berkumpul dengan keluarga, ia lakukan paling tidak 2 tahun sekali. Setelah berjuang keras, tentunya Bambang tak ingin pengorbanannya sia-sia. Mimpi saya tentang Sumba ke masa depan, mungkin kalau Tuhan mengizinkan saya masih bisa melihat ya. 25 tahun ke depan, Sumba tidak seperti ini. Secara alamiah kita bekerja dan bekerja. Saya berharap para dokter yang keluar, yang masyarakat Sumba itu kembali ke Sumba, membangun Sumba. Sumba tidak lagi dihantam habis-habisan dari luar. Pupuk, padi, bibit dan segalanya semua. Sebenarnya Sumba ini mampu melakukan itu. Cuma sayang, kadang-kadang mereka masih berpikir berapa saya penghasilan kalau saya harus ada di Sumba. Novita Sari, Duta Ruta Gaul melaporkan untuk NET.